dengan bahwa jika ada yang bertanya kepada anakmu ini siapa bapaknya, maka engkau harus tidak komen, tidak menjawab, tidak menjelaskan. Pokoknya sauman ini dan nadar tuli rohmani sauman, itu kata Maria. Nah, ketika beliau melahirkan, terus datang ke kampung halaman di Yerusalem Timur itu, saudara-saudaranya berkata, Maryam, ibumu Imran itu soleh, Hanah bin Pakur itu ibu yang soleh. Ini anak siapa begitu? Nah, Maryam mengatakan, ini nadar tuli rohmani sauman. Saya tidak akan jawab, saya tidak akan komen, saya tidak akan ngomong apa-apa. Tanya aja pada anak ini, begitu. Nah, di situ kekuasaan Allah diberikan kepada putri putra Maryam, makanya Isa itu di sebagian lagi disebut anak Allah, di sebagian lagi anak zina, kata orang Bani Israel. Nah, Islam itu adalah Ibnullah menyebutkannya, Isa itu Ibnullah. Ibnu Maryam itu putrinya Ibnu Maryam. Nah, di situ ada kata-kata sauman, ini nadar tulir homani sauman. Ketika kita dituduh macam-macam, maka tidak perlu komen. Nanti yang komennya waktu yang berikan penjelasan. Ya, seperti orang berdiri di samping jalan, kecepretan ciluncang, itu juga jangan digosok, nanti akan bertambah parah. Biarkan aja ciluncang itu kering, nanti waktu yang akan berikan penjelasan. Ini pelajaran dari nadar tuli rohmin sauman. Kamu jangan banyak komen kecuali komen yang diberikan keharusan atau harusnya kita memberikan komen. Nah, di dalam Quran itu sauman itu seperti itu, menahan diri untuk tidak memberikan informasi penjelasan kepada orang lain, begitu. Menahan diri untuk tidak memberikan keterangan apa-apa, itu nadar, itu sauman. Sauman itu hanya menahan diri. Terkait dengan ibadah yang kita laksanakan, ibadah saum, itu kalau kita lihat sejarah, itu disyariatkan bulan Ramadan itu pada tahun kedua Hijriah, dan secara tekstual itu tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 188. Itu dijelaskan tentang landasan hukum ibadah saum, petunjuk pelaksanaan ibadah saum, keutamaan saum bulan Ramadan, dan tujuan utama saum, ibadah saum dalam Islam, nanti termasuk saum-saum yang sunat, begitu. Nah, supaya kita memahami pokok pangkalnya, nanti saum ada saum sunat, ada saum wajib, saum sunat, ada saum yang terlarang, begitu. Model sadiudi muasaan naon gitu kan, begitu. Nah, ini sebagai utama, seperti hanya sholat itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Saum juga sama. Landasan hukum ibadah saum di bulan Ramadan itu tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi redaksinya diawali dengan panggilan yang sangat baik, sangat mesra gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi saum itu motivasinya iman. Orang yang akan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam. Ini dalam redaksi bahasa Arab tidak dengan sumu, tapi kutiba alaikumusiyam. Itu dalam redaksi bahasa Arab disebutnya kalam khobariyah bimana insaiyah. Itu panggilan halus, panggilan sayang kepada orang-orang beriman untuk melaksanakan saum. Sama seperti untuk melaksanakan kisos dan untuk melaksanakan wasiat, itu kutiba. Kutiba. Jadi ketika seseorang misalnya jalan, itu kan supaya bagaimana supaya pejalan